Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rancangan bangun alat ukur kekeruhan air berbasis Arduino Uno dibuat guna memenuhi tugas akhir praktikum mapel PKWU. Sebelum memulai presentasi, izin saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Diara Nur Aulia. Yang kedua ada Ilham Madan Perkoso, saya sendiri. Yang ketiga ada Intan Octavia. Yang keempat ada Novia Kartika. Yang kelima ada Putri Apriliani. Yang keenam ada Revelin Fleksibel Johari. Yang terakhir ada Siva Anjaini. Yang pertama adalah latar belakang. Air adalah senyawa yang paling penting di bumi. Air ditemukan di permukaan dan juga di atmosfer bumi. Sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air. Air juga terdapat pada tumbuhan dan hewan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan air untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya untuk air minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Selain itu, air juga digunakan dalam bidang industri. Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, maka diperlukan air yang kualitasnya baik. Oleh maka itu, turbidimeter adalah salah satu alat pengujian kekeruhan dengan sifat optik akibat dispersi sinar dan dapat dinyatakan sebagai perbandingan cahaya yang dipantulkan terhadap cahaya. Apa itu turbidimeter? Turbidimeter adalah salah satu alat penguji kekeruhan dengan sifat optik akibat dispersi sinar dan dapat dinyatakan sebagai perbandingan cahaya yang dipantulkan terhadap cahaya yang tiba. Intensitas cahaya yang dipantulkan oleh suatu suspensi adalah fungsi konsentrasi jika kondisi-kondisi lainnya konstan. Komponen turbidi. Yang pertama ada perangkat lunak, yang kedua ada perangkat keras. Apa itu perangkat lunak? Sekumpulan data elektronik, instruksi atau program yang tidak berwujud fisik, berfungsi untuk mengarahkan perangkat keras atau hardware agar dapat menjalankan tugas tertentu, menjabatani pengguna dengan mesin, dan memproses perintah menjadi bahasa mesin yang dapat dipahami komputer. Selanjutnya ada alat dan penjelasan. Yang pertama ada software Arduino IDE atau Integrated Development Environment. Arduino IDE adalah perangkat lunak sumber terbuka untuk menulis kode dan mengunggahnya ke papan Arduino. Perangkat lunak ini berjalan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac OS X, dan Linux. Lingkungan pengembangnya ditulis dalam bahasa Java dan berbasis pada processing dan perangkat lunak sumber terbuka lainnya. Yang kedua ada Liquid Crystal 12C. Liquid Crystal 12C library adalah pustaka atau library untuk microcontroller atau seperti Arduino yang mempermudah pemrograman layar LCD karakter atau misalnya 16x2 atau 20x4 menggunakan protokol komunikasi serial 12C yang hanya membutuhkan 2 pin microcontroller. Pustaka ini memungkinkan Anda mencetak teks dengan fungsi yang mirip dengan pustaka Liquid Crystal standar, tetapi untuk modul LCD dengan ransel atau backpack 12C. Apa itu perangkat keras? Semua komponen fisik atau bagian nyata dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung, berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menjalankan perangkat lunak atau software dan memproses data, mencangkup unit pemrosesan atau CPU dan RAM, perangkat input atau keyboard mouse, perangkat output, monitor printer, serta perangkat penyimpanan hard drive. Selanjutnya adalah kebutuhan alat. Yang pertama ada LCD 16x2. LCD pada turbidimeter berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran kekeruhan air seperti nilai dalam satuan NTU atau NEP
Heliometric Turbidity Unit. Selain menampilkan data, LCD juga dapat digunakan untuk menampilkan informasi lain seperti pengaturan status, pengukuran, atau data historis tergantung pada model turbidimeter. Yang kedua ada turbidity sensor. Sensor kekeruhan atau turbidity sensor digunakan pada Arduino untuk mengukur kualitas air dengan mendeteksi tingkat kekeruhan. Sensor ini bekerja dengan cara mengukur beberapa banyak cahaya yang bisa menembus air atau beberapa banyak cahaya yang dihamburkan oleh partikel tersuspensi atau total suspended solid TSS. Yang ketiga ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah papan mikrokontroler berbasis AT Mega 328P. Papan ini memiliki 14 pin input atau output digital. 6 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM, 6 output analog, resonator keramik 16 MHz, koneksi USB, jack daya, header ICSP, dan tombol reset. Yang keempat ada kabel USB tipe B. Kabel USB tipe B digunakan untuk menghubungkan Arduino Uno dengan komputer. Kabel ini berfungsi untuk mengunggah program teks ke Arduino serta sebagai sumber daya listrik agar Arduino dapat bekerja dalam mengolah data dari sensor kekeruhan air. Yang kelima ada kabel jumper. Kabel jumper pada turbidimeter Arduino digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik seperti menghubungkan pin VCC, GND, dan pin sinyal sensor turbidimeter ke pin yang sesuai pada Arduino. Contohnya pin digital 2 atau pin analog AO. Fungsinya adalah untuk mengalirkan arus listrik dan data agar sensor dapat berkomunikasi dan mengirimkan informasi kekeruhan air ke mikrokontroler Arduino untuk diproses. Hasil percobaan turbidimeter. Alat ukur kekeruhan air turbidimeter berbasis Arduino telah berhasil dirancang dan diuji coba. Berdasarkan hasil pengujian, sensor mampu membaca tingkat kekeruhan air dengan baik dan data pengukuran dapat ditampilkan melalui layar LCD. Percobaan menunjukkan bahwa mampu keruh mempengaruhi nilai yang ditampilkan oleh alat. Hal ini membuktikan bahwa turbidimeter dapat digunakan sebagai alat sederhana air secara efektif. Berikut ada video contoh hasil percobaan dengan indikator untuk air clear pada LCD menunjukkan di angka -23. Selanjutnya ada contoh video berdasarkan hasil percobaan dengan indikator untuk air dirty pada LCD menunjukkan di angka 99. Iya. Kesimpulan, berdasarkan praktikum pengukuran kekeruhan air menggunakan sensor turbidity berbasis Arduino Uno, dapat disimpulkan bahwa alat ini efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Sensor turbidity mampu mendeteksi tingkat kekeruhan air dan menampilkan data secara digital. Penggunaan Arduino Uno memudahkan proses pengolahan data serta membantu peserta didik memahami penerapan konsep fisika, elektronika, dan teknologi mikrokontroler dalam kehidupan sehari-hari, serta pentingnya menjaga kualitas air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok kaki gitu.